Gimana nih Kak kabarnya sekarang? Alhamdulillah baik-baik aja, sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke Kak, boleh perkenalan terlebih dahulu Kak? Oke, perkenalan ya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Agung Ardiansa. Saya pada tahun ini diamanahkan menjadi Ketua Umum Himbio FMIPA Unila pada periode 2020 ini. Mungkin apa lagi ya? Mungkin itu aja ya kali ya. Oke Kak, kalau gitu perkenalkan Kak dari saya Kak, nama saya Ridho Dwi Saputra, saya di Teknokras sebagai reporter. Oke. Panggilannya siapa nih Kak? Kak Agung yang enak ya Kak? Agung. Ya Agung aja. Oke, bisa langsung ke pertanyaannya nggak nih Kak? Boleh. Oke nih Kak, untuk pertanyaan pertama nih Kak, Himbio itu himpunan mahasiswa yang seperti apa sih Kak? Gambarannya bisa jelaskan ke teman-teman? Oke. Kalau Himbio itu himpunan mahasiswa biologi. Jadi Himbio itu adalah himpunan dari mahasiswa biologi untuk kalau di setiap periodenya itu amanahkan itu untuk angkatan 2 tahun untuk semester 3 dan semester 4 sama semester 2 ketiganya, seperti itu untuk satu periodenya, yang untuk memegang kepengurusan di satu periodenya itu, seperti Gitu itu. Kak. Kalau untuk berdiri resminya Himbio ini sejak kapan sih Kak? Sejarahnya Kak? Untuk berdirinya itu 1900 kalau nggak salah 94 ya 94 sepertinya, kalau nggak salah sih. Waktu awal mula itu Kak Saipudin yang mendirikannya. Sebenarnya kalau dari pendiriannya sendiri memang terbilang masih cukup muda ya Kak ya? Udah cukup lama sih kalau untuk ininya, udah lumayan berpengalaman lah. Kalau untuk pendiriannya sih udah dari zaman kakak ini 94 itu udah cukup lama sih. Jadi sekitar 24 tahun ya. Kalau kan di FMIPA banyak tuh himpunan mahasiswa. Nah, kalau Himbio ini termasuk tertua yang keberapa Kak kalau di FMIPA? Oh ya, kalau Himbio ini kalau di FMIPA kan asal mulanya itu kan dari FMIPA ini kan biologi dan kimia. Jadi yang paling tua di FMIPA ini ya awal-awal itu adalah ada Himbio sama dari jurusan kimia. Oh, jadi kalau di FMIPA terbilang paling tua lah ya Kak ya? Iya, karena kimia yang pertama kali itu di biologi sama di kimia itu. Kalau di FMIPA-nya. Kalau ini Kak, kalau untuk program kerja tahun ini gimana Kak? Ya, program kerja tahun ini karena terkendala kondisi pandemi seperti ini ya, untuk awal dari kami kepengurusan tahun 2020 ini agak kesulitan gitu untuk gimana sih agar program kerja kita ini berjalan lancar. Kita tidak bisa karena ketentuan dari SK Rektorat, jadi kita nggak bisa secara offline. Jadi kita ya gimana kegiatan-kegiatan itu bisa dilakukan secara offline. Pun emang benar-benar kita berpikir keras gimana cara kegiatan itu bisa berjalan secara offline itu, karena setiap kegiatan itu kan memiliki maknanya masing-masing gitu. Jadi kita benar-benar gimana caranya bisa banting setir gitu ke kegiatan-kegiatan ini biar bisa dijalankan secara online gitu sih. Jadi mau tidak mau itu kegiatan memang harus secara online ya Kak ya? Ya, kalau kegiatan ini mau nggak mau harus dilaksanakan, apapun program itu tetap harus dilaksanakan, harus berjalan secara bagaimana mestinya gitu, walaupun keadaan seperti ini. Kalau boleh tahu nih Kak, untuk program kerja yang sudah terlaksana apa aja ya Kak ya di Himbio ini?
Ya. Jadi kalau untuk program kerja Himpiu ini kan ada program kerja besarnya, yaitu Nah, ya gimana? apa tuh Kak? Apa tuh Kak programnya, bisa jelasin? Ya, untuk program besar Himpiu itu waktu tanggal 6 sampai tanggal 14 November kemarin, yaitu ada daya alam, kegiatan terbesar Himpiu yang dari program kerja dilaksanakan Himpiu. Jadi itu setiap tahunnya itu kegiatan paling besar. Terus ada kegiatan-kegiatan lain seperti kegiatannya untuk mahasiswa baru, terus pelatihan-pelatihan seperti itu. Untuk sementara ini kita lakukan semuanya kegiatannya secara online itu, seperti itu. Kalau kegiatan besar tadi, maaf Kak, suaranya putus-putus. Apakah itu kegiatan Pekan Konservasi Sumber Daya Alam itu ya Kak? Iya benar, itu Pekan Konservasi Sumber Daya Alam sekarang yang ke-24. Itu memang setiap tahun ada ya Kak, dan wajib? Ya, jadi kalau untuk Pekan Konservasi Sumber Daya Alam itu adalah kegiatan tahunan rutin yang diselenggarakan oleh Himpiu. Jadi itu benar-benar program terbesar kita kalau untuk setiap periodenya, seperti itu. Bisa dijelaskan Kak ke teman-teman itu kegiatan yang seperti apa sih? Ya, jadi kalau setiap tahun itu di dalam Pekan Konservasi Sumber Daya Alam atau PKSDA ini, kita yang paling sering kita lakukan itu adalah kegiatan aksi lingkungannya. Jadi aksi lingkungan, jadi biasanya setiap tahunnya kita melakukan seperti terus pokoknya untuk bagaimana alam ini lebih indah lagi, seperti itu. Kalau untuk tahun ini kita mengadakan hidroponik, tanam sederhana fakultas, karena kita kan tidak bisa melakukan kegiatan selain di luar itu izinnya sulit, jadi kita melakukan kegiatan yang ada di kampus gitu. Jadi aksi sederhana kami yaitu melakukan tanam hidroponik, seperti itu. Terus ada kegiatan lagi yaitu olimpiade. Jadi setiap tahun kita melaksanakan kegiatan olimpiade di tingkat SMA. Olimpiade itu yang ngikutin anak-anak SMA di seluruh wilayah Lampung. Kemudian ada kegiatan seminar. Biasanya kegiatan seminar ini kita lakukan seminar nasional. Tapi karena kegiatan kami pada tahun ini dilaksanakannya online, jadi kita menggunakan kegiatannya menjadi webinar. Seperti itu. Dan masih banyak ada beberapa kegiatan. Kalau kita kemarin itu ada TikTok Challenge. Gitu. Ini bisa dibilang TikTok Challenge ini menyesuaikan era sekarang ya, kayak lagi tenar-tenarnya. Iya, iya betul sekali. Karena zaman sekarang kan TikTok ini kan lagi gunungnya. Jadi kita gimana caranya TikTok itu bisa isi untuk membangun masyarakat tentang cinta lingkungan juga, seperti itu. Tidak cuma semata-mata TikTok yang joget-joget atau apa, kita juga mengajari masyarakat biar bisa cinta lingkungan dengan TikTok. Kalau untuk TikTok Challenge ini memang baru pertama kali ini diadain kegiatan di Himpiu atau memang sudah ada Kak sebelumnya? Untuk TikTok ini baru di tahun ini, karena kan waktu boomingnya kan di tahun ini. Biasanya kalau untuk tahun-tahun sebelumnya di poster kayak video-video seperti itu. Kegiatan video-video kalau tahun sebelumnya. Kalau dilihat nih Kak, untuk tahun pertama, untuk partisipasi peserta gimana nih Kak di TikTok Challenge ini? Ya, untuk partisipasi peserta, alhamdulillah sudah memenuhi target lah ya, untuk karena walaupun tidak terlalu banyak, tetapi kan udah dari target dari kita, alhamdulillah tercukupi untuk beberapa cabang lomba yang kita adakan kayak gitu. Karena ini masih masih seperti ini keadaannya, pandemi ini. Jadi ya mungkin mereka karena ide kreatif mereka masih kurang tumbuh lagi, mungkin nantinya untuk kedepannya mungkin akan bisa lebih kreatif lagi lah, seperti itu. Oke. Tadi kan
Yang pertama tadi ada hidroponik, kemudian olimpiade, seminar nasional yang diubah jadi webinar ya Kak, karena ini corona. Iya benar-benar. Kalau untuk olimpiadenya sendiri ini kan SMA di Lampung nih Kak. Itu untuk forumnya sendiri dibatasi atau memang tidak terbatas Kak untuk yang mendaftar? Ya, kalau untuk olimpiade tahun ini kita setiap tahun memang wilayah Lampung aja. Tapi untuk ini kan batasi hanya kegiatannya itu setiap final yang kampus. Jadi untuk semifinalnya kita adakan sistem online. Karena untuk di kampus ini membatasi kita tidak boleh ramai-ramai kalau kegiatan untuk offline. Jadi memang untuk kegiatan olimpiade ini online Kak, tidak ada yang offline? Ya. Offline-nya untuk finalnya itu sekitar 15 orang untuk datang ke kampus untuk mempresentasikan hasil itu. Untuk finalnya itu kita mempresentasikan itu untuk finalnya cara presentasi, jadi bukan soal lagi gitu. Oh begitu ya Kak. Jadi untuk sistem pengerjaannya gimana tuh Kak sebelumnya waktu online, ataukah melalui Zoom atau bagaimana Kak? Kalau kemarin kita melakukan pengerjaan itu melalui Google Form yang kita awasi melalui Zoom itu. Jadi peserta itu memakai suara dan video selama kegiatan itu. Jadi kemudian ditambahkan ada di belakang pesertanya agar kita bisa apakah peserta itu menggunakan aplikasi lain atau tidak seperti itu. Ini nih Kak, ada PR nih Kak. Kita kan tahu nih kalau untuk pengerjaan seperti itu kan biasanya ketika seorang mengerjakan tugas itu terkesan untuk mencontek ya Kak ya. Iya ya. Ini tentunya jadi PR besar dong Kak kalau kita mengerjakan secara online. Kalau teknik-teknik untuk mengawasi agar tidak terjadi kecurangan gimana tuh Kak ketika olimpiade? Ya kalau nggak salah kemarin itu dari tim olimpiade itu udah buat Google Form itu udah diprotek. Jadi setiap saat melakukan misalnya kecurangan dari soal form itu dia akan tertutup. Jika tertutup secara otomatis kita akan lakukan diskualifikasi jadi langsung gitu. Jadi itu untuk menghalangi agar pesertanya tidak melakukan kecurangan seperti itu. Nah ini ada yang unik nih Kak. Kan kita tahu nih kadang di setiap daerah juga ada kendala sinyal nih seperti kakaknya tadi di awal. Kalau ibaratnya kita udah masuk Google Form nih, terus terkendala sinyal itu bagaimana ya Kak ya? Ya emang kadang kemarin juga ada beberapa pesertanya itu ternyata menggunakan itu handphonenya. Jadi dia waktu mengerjakan soal Zoom meetingnya kalau udah masuk ke Google Form itu pasti akan otomatis mati untuk videonya itu. Tapi karena kita melihat dari pembimbing dari sana menjamin bahwa pesertanya tidak melakukan kecurangan. Jadi kita masih bisa mentolerir. Jadi ini PR cukup sulit ya Kak ya. Bahkan menurut saya tidak hanya di Himbio saja, mungkin di himpunan mahasiswa yang lain juga sama sih. Iya benar. Apalagi kita udah masuk hampir 1 tahun ya Kak ini sepertinya. Iya benar. Untuk keputusan yang udah 1 tahun untuk periode ini. Kemudian nih Kak, itu tadi kan untuk program kerja yang sudah terlaksana nih. Kalau yang sekarang yang belum terlaksana apa Kak? Untuk yang belum terlaksana itu mungkin ada beberapa program kerja yang kita tidak bisa melakukan. Seperti kita ada bidang dari Himbio itu ada bidang ekspedisi, itu ada kegiatan rel ekspedisi. Biasanya kegiatan rel ekspedisi itu kita biasanya ke Taman Nasional. Tapi karena untuk tahun ini karena masih ada pandemi ini, jadi Taman Nasional itu tutup, tidak menerima untuk kunjungan mahasiswa. Kita secara langsung kita membatalkan kegiatan seperti itu.
Kalau untuk ekspedisi ini kegiatannya biasanya ngapain aja Kak? Ketika melakukan kunjungan? Ekspedisi ini sebenarnya uh, melihat sumber di buku. Maaf Kak, suaranya putus-putus Kak. Putus ya. Jadi untuk ekspedisi ini bukan kunjungan. Jadi untuk Taman Nasional itu seperti melakukan penelitian. Nah, jadi di taman nanti kita melihat seperti melihat beberapa jenis burung, reptil, mamalia. Jadi kita nanti di sana itu seperti mendata gitulah untuk belajar sama untuk apa? Untuk pengurusan selanjutnya gitu. Jadi kita bisa belajar. Kemudian dari ini Kak, dari pesertanya nih, memang untuk semua anggota itu dibolehkan ikut atau anggota inti nih Kak? Atau forumnya dibatasi nih dalam biasanya kalau ekspedisi ini? Biasanya kalau masuk ke Taman Nasional itu kan emang ada batasan dari Taman Nasional itu tidak boleh ramai-ramai. Jadi biasanya itu dari tim ekspedisinya sendiri, kemudian ada yang beberapa jika ada yang ingin ikut gitu. Mungkin sekitar belasan, tidak nyampe 20 lah untuk masuk Taman Nasional itu. Karena tidak boleh. Jadi diwakilkan ya Kak ya? Iya, untuk masuk ke itunya hanya. Oke, nih Kak ada pertanyaan yang cukup krusial nih Kak. Kan banyak Apa tuh himpunan mahasiswa yang ada di Unila nih. Kalau menurut Kakak nih, keistimewaan dari Himbio dibandingkan dengan hima yang lain itu apa Kak? Aduh. Kalau dibanding yang lain ya, dari setiap tahunnya itu kita melakukan kegiatan apa ya, sebenarnya uniknya itu di real ekspedisi tadi kita langsung penelitiannya itu seperti setiap tahun itu yang seperti SDA itu juga salah satu yang membuat nama Himbio itu besar di antara LK-LK lain gitu. Oke. Kemudian apa Mas setiap tahunnya ini apa pernah sih Kak ekspedisi ini tidak dijalankan Kak kecuali di corona ini? Untuk tahun-tahun sebelumnya itu real ekspedisi ini kegiatan yang selalu ditunggu-tunggu karena pengurusan. Karena itu emang benar kita seperti penelitian tapi kita bisa senang-senang kita bisa melakukan penelitian, tidak memikirkan beban di kampus gitu kan. Pokoknya benar-benar kita di sana enjoy sama melihat sana, bisa jalan-jalan di sana gitu, penelitian gitu. Oke, jadi bisa dibilang ini apa belajar sambil hiburan ya Kak ya? Iya. Kemudian nih Kak, mungkin tadi udah pernah disinggung kalau untuk Himbio ini memang sebenarnya ada pendaftaran tersendiri atau memang dari kepengurusannya untuk maba itu wajib ikut Kak? Jadi kalau untuk ke periode tahun saya, jadi untuk kepengurusan itu di aturan untuk melakukan tidak ada rekrutmen untuk masuk ke kepengurusan. Jadi diwajibkan untuk mahasiswa baru untuk melanjutkan kepengurusan. Yang tiga itu bisa beberapa yang tidak ingin bisa langsung jadi pengurus inti. Maaf Kak, suaranya putus-putus Kak, bisa diulangi Kak? Ya, jadi kalau untuk Himbio, untuk di tahun saya tidak melakukan rekrutmen untuk kepengurusan. Jadi untuk mahasiswa baru itu diwajibkan untuk meneruskan kepengurusan. Kemudian untuk intinya itu dari yang dari semester 3 dan semester 4-nya itu. Oke. Kemudian ini nih Kak, berarti bisa dibilang
untuk seluruh maba itu wajib mengikuti Himbio ini ya Kak untuk maba biologi. Iya benar, bisa dikatakan seperti itu. Jadi dari kami itu melakukan beberapa kegiatan-kegiatan untuk persiapan mahasiswa baru itu biar bisa menjadi pengurus Himbio secara langsung nanti bisa langsung naik menjadi kepengurusan selanjutnya seperti itu. Kemudian pastinya di setiap organisasi itu pasti ada problem nih ya Kak ya. Itu udah pasti ada sih. Ini Kak, kalau masih banyak sih Kak yang maba itu yang memberontak pastinya tidak ingin mengikuti Himbio. Kemudian apakah ada cara tersendiri nih untuk dari kepengurusan Himbio untuk menarik maba-maba agar tertarik untuk gabung nih? Ya, kita kan di tahun ini benar-benar sulit ya kalau karena masa pandemi ini bisa bertatap muka langsung gitu kan. Kita juga kalau mau mengajak itu benar-benar kita pendekatan secara langsung ke mahasiswa baru itu sulit. Jadi kita memang benar-benar menggunakan setiap kegiatan itu, kita gimana caranya agar setiap kegiatan itu bermanfaat bagi mereka dan merekanya tertarik gitu masuk ke pengurusan kita gitu. Itu sih. Kalau dilihat dari datanya, ada penurunan nggak Kak dari partisipasi untuk yang sekarang sama tahun kemarin? Mengingat sekarang kan juga ini COVID. Iya. Jadi kalau dibilang turun nggak turun itu sebenarnya nggak juga sih, karena kan keikutan mereka itu nggak cuma bisa hadir di sini, tapi mereka juga bisa membantu kegiatan secara online gitu kan. Jadi setiap panitia itu juga bisa membantu walaupun mereka di rumah tetap membantu kegiatan. Jadi yang bisa ke kampus itu bisa membantu di kampusnya, yang untuk panitia yang tidak bisa ke kampus mereka pasti akan membantu juga, tetapi mereka melakukan di secara online di rumah masing-masing gitu. Oke. Kemudian nih Kak, kalau untuk kepengurusan Himbio ini ada berapa divisi sih Kak? Oke, jadi untuk Himbio ini ada 4 divisi sama 2 biro. Jadi di Himbio itu ada, yang pertama itu ada divisi kaderisasi, yang kedua itu ada sains dan teknologi, yang ketiga itu ada ekspedisi, yang keempat itu ada komunikasi dan hubungan masyarakat, dan yang biro yang pertama itu ada biro dana usaha dan biro kesekretariatan dan logistik. Oke, bisa dijelasin nih Kak sama teman-teman, siapa tahu nih ada maba-maba yang nonton, untuk setiap divisi sama biro nih Kak, tugas tupoksinya nih, tugas pokok dan fungsinya ngapain aja nih? Oh, untuk tugas pokoknya ya, pertama dari bidang untuk bidang kaderisasi itu tugas pokoknya itu gimana caranya agar kader pengurus tetap mahasiswa baru dengan selanjutnya beberapa kegiatan yang dari kemudian itu ada sains dan teknologi. Maaf Kak, suaranya putus-putus nih Kak. Dari bidang 2 ya? Iya Kak. Dari bidang 2 itu sains dan teknologi. Jadi di sains dan teknologi ini adalah bidang yang menyokong keilmuan. Setiap lomba-lomba yang itu kita menyokong dari bidang teknologi. Bisa dibilang kalau lebih itu intinya cerdas. Oke. Ada di bidang. Nah, ada di sini itu mestinya ada orang-orang yang pas sama kita yang ada di Maaf Kak, bisa diperjelas Kak, suaranya agak susah, putus-putus. Terus yang selanjutnya ada bidang 4, komunikasi, informasi dan hubungan masyarakat. Jadi di bidang 4 ini itu ada tupoksinya itu kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat. Jadi kita ada kegiatan namanya desa. Jadi
Himbio ini punya desa binaan. Itu letak apa namanya, Pulau Pasaran. Kemudian ada Biro Dana dan Usaha. Jadi di Biro Dana dan Usaha ini itu tupoksinya itu mencari apa sumber dana untuk setiap kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh Himbio. Kemudian untuk biro yang selanjutnya itu kesekretariatan dan logistik, itu tupoksinya agar apa seperti mendata ulang apa saja yang barang-barang di kesekretariatan untuk agar tidak hilang, terus mencatat surat masuk surat keluar, dan pokoknya tentang kesekretariatan lah gitu. Oke. Ini Kak, kan kalau untuk maba itu yang baru bergabung pasti kan dikasih ilmu nih Kak. Kasih ilmunya itu memang ditawarkan sesuai dari divisi-divisi atau memang dari awal tuh dikasih masukan ilmu dari semua divisi ya Kak ya? Kalau dari Himbio itu jadi setiap divisi itu mengadakan kegiatan-kegiatan yang untuk menarik minat untuk mahasiswa baru. Jadi setiap kegiatan itu, setiap bidang itu nanti akan memperkenalkan kegiatan-kegiatan mereka. Jadi biar mahasiswa barunya itu ingin yang mana, yang tertarik yang mana gitu. Untuk kepengurusan selanjutnya. Oke, jadi kalau untuk di awal tetap diterpa oleh semua divisi ya Kak ya? Iya benar. Semua bidang itu semuanya ada kegiatan. Oke. Kemudian nih Kak, di kala pandemi ini di Himbio memang benar-benar nggak ada kegiatan offline nih Kak, kecuali tadi yang lomba ketika final. Untuk sementara ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan Himbio itu semuanya dilakukan secara online. Jadi untuk yang baru offline itu baru kegiatan aksi lingkungan yang tanam hidroponik, sama untuk kemarin itu lomba olimpiade final itu. Untuk sementara ini baru kegiatan itu. Ini tadi udah menyinggung beberapa masalah sih Kak ya. Kemudian kalau untuk tantangan terbesar di Himbio ini apa nih Kak? Untuk kakaknya sebagai ketua umum ini. Tantangan terbesar di kala pandemi. Ya, tantangan terbesar itu pasti dari setiap proja-proja yang kita jalanin itulah. Karena kan setiap proja yang kita jalanin itu gimana sih biar adik-adiknya itu mengerti sama yang kita mau jelasin gitu loh. Karena kegiatan ini online seperti ini kan, yang kita sampaikan sama yang mereka tangkap itu pasti berbeda gitu. Kita juga tahu sih Kak ya, kita merasakan bahwa untuk kuliah saja online kita sudah merasakan gitu. Jadi mungkin jadi PR cukup besar sih Kak untuk gimana menarik perhatian mahasiswa baru ini ya Kak ya. Iya. Aduh. Kemudian nih Kak, kalau untuk total anggota sama pengurus totalnya berapa Kak untuk Himbio yang sekarang? Jadi untuk periode tahun ini itu untuk jumlah pengurus itu ada sekitar kurang lebih 160 mahasiswa 10 pengurus dari mahasiswa angkatan 2018 dan mahasiswa angkatan 2019. Totalnya 160. Oke. Oh, ini Kak nih, ada yang janggal nih. Tadi kan bisa dilihat bahwa pengurusnya ada yang beda angkatan nih Kak. Iya. Kenapa dibuat seperti itu Kak? Kenapa tidak satu angkatan saja pengurusnya? Kenapa harus berbeda angkatan Kak? Bisa dijelaskan mungkin? Jadi kalau untuk angkatan itu udah ada di dalam apa namanya, aturan dari itunya, Himbio-nya itu ada namanya PKU-nya itu apa, garis-garis besar untuk pengurusan itu emang sudah ditetapkan. Untuk kepengurusan itu ada 2 angkatan untuk setiap kepengurusan. Betul. Oh, jadi seperti itu ya Kak ya? Iya. Kalau untuk pelantikan kepengurusan sendiri ini memang dari calon pengurusnya ini memang mengajukan atau memang ditunjuk dari atas ya Kak ya? Ya, kalau dilihat itu sebenarnya untuk pemilihan ketua umum itu bisa melalui pemilihan. Namun dari beberapa tahun ini kita melakukan aklamasi. Jadi untuk ketua umum itu langsung diajukan
dan itu secara penyampaian visi misi kemudian langsung ditunjuk menjadi ketua umum. Tapi untuk selanjutnya kalau akan disarankan agar bisa mendapatkan calon-calon agar tidak aklamasi seperti itu. Biasanya yang menunjuk itu dari siapa nih Kak? Dari pihak mana? Biasanya dari pengurus intinya. Dari kalau untuk tahun ini 2018-nya jadi menunjuk salah satu mahasiswanya biar menjadi ketua umum gitu. Jadi angkatan tertua yang untuk menjadi angkatan di semester 3 yang akan menjadi pengurus intinya itu yang akan menunjuknya gitu. Jadi tidak dari angkatan atas tapi dari angkatannya dia sendiri gitu. Oke. Perasaan Kakak gimana nih ketika ditunjuk menjadi Pemum di Himbio? Pertamanya kan kalau untuk itu kan pasti ya agak-agak bingung kan untuk gimana sih cara melanjutkan kepengurusan ini, pasti banyak mencari-cari informasi. Pokoknya untuk awal-awal itu agak bingung gitu kenapa gimana biar jadi ketua umum yang benar, yang baik gitu. Kita boleh sambil sharing-sharing nih Kak. Kalau untuk kakaknya sendiri memang dari awal itu memang ada niat untuk jadi Pemum atau memang sebenarnya cuma ikut-ikut aja sih Kak? Kalau dari saya sih awalnya emang pengurus biasa ya. Jadi dulu saya waktu awal itu saya masuk bidang kaderisasi. Jadi awalnya itu emang saya di bidang kaderisasi ini waktu awal-awal saya emang mengikuti saja untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Bio. Tapi emang sudah keharusan di angkatan itu menjadi ya, cara mau harus siap untuk menjadi ketua umum gitu. Apa pernah ada nggak sih Kak untuk contohnya nih untuk penunjukan ketua umum nih ada yang terpaksa kemudian menolak? Apakah sudah pernah terjadi seperti itu Kak? Untuk sementara ini setiap kalau untuk penunjukan itu kan pasti dilakukan diskusi dulu terlebih dahulu di angkatannya. Jadi di angkatannya itu pasti akan ada diskusi. Kemudian nanti hasil diskusi itu pasti nanti akan dikasih tahu untuk angkatan di atasnya gitu. Kalau ini akan maju, nah baru itu ada pemiranya itu langsung ditetapkan jadi ketua umum. Jadi kita melalui diskusi dulu. Oh, jadi seperti itu ya Kak. Jadi bahan pertimbangan ya Kak ya? Iya benar. Kalau untuk ketua umumnya sendiri nih Kak, kalau dari gendernya memang boleh cowok ataupun cewek atau memang diwajibkan cowok ya Kak ya biasanya? Kalau selama itu sudah sudah pernah ada yang cewek untuk ketua umumnya. Jadi untuk ini boleh cewek boleh cowok asal siap menjadi ketua umum gitu. Jadi tidak dibatasi harus cowok harus cewek, enggak. Lebih fleksibel ya Kak ya, maksudnya tidak ada perbedaan gender. Iya, enggak ada. Oke, kemudian nih kalau menurut pribadi Kakak kegiatan yang paling menyenangkan di Himbio? Pastinya di kegiatan yang menyenangkan di Himbio itu pasti kegiatan besarnya di PKSDA-nya itu. Karena pasti di kegiatan besarnya itu pasti ada persiapannya itu yang bakalan teringat terus lah pokoknya setiap kegiatan itu. Apakah setiap kegiatan itu ada inovasi nih Kak setiap tahunnya Kak? Atau memang dari tahun ke tahun kegiatannya memang sama tanpa ada tambahan sedikit pun? Kalau untuk kegiatan sih biasanya dari kepengurusan itu kegiatan itu meneruskan kegiatan yang sebelumnya. Mungkin hanya teknis pelaksanaannya itu hanya tidak berbeda jauh gitu. Untuk prokjanya itu hampir sama tahun sebelumnya. Cuma teknisnya aja yang beda. Itu tadi untuk kegiatan yang paling menyenangkan ya Kak. Kita buka dari yang manis-manis dulu Kak. Oke, kemudian untuk pribadi Kakak nih sebagai pemimpin umum, untuk kegiatan yang menurut pribadi Kakak itu bisa dibilang cukup sulit lah, atau tidak disenangi lah.
Kegiatan yang cukup sulit tidak disenangi. Ya mungkin untuk kegiatan-kegiatan seperti itu ya cukup sulit tuh yang pastinya kegiatan yang untuk menjuru ke mahasiswa barunya kan. Setiap untuk mahasiswa baru itu pasti kan ada aturan-aturan dari atasan itu yang bagaimana itu tidak boleh yang terlalu gitu kan. Jadi itu seperti itu harus ada batasan-batasan dari kitanya sih. Jadi itu yang takutnya itu takut berlebihan gitu untuk mahasiswa barunya. Takut dari kaminya sih itu sih. Oke. Jadi secara garis besar sebenarnya belum ada ya kak ya dari pribadi kakak yang menganggap kegiatan di Himbio ini yang tidak menyenangkan gitu. Enggak ada semua. Menurut saya kegiatannya itu pasti ada itunya sendiri, ada ceritanya masing-masing. Inilah ya kak ya namanya setiap kegiatan. Oke, kemudian Ridho juga pernah dengar nih kak, tahu ini tadi juga udah pernah disinggung bahwa Himbio itu melaksanakan desa binaan. Itu kegiatan seperti apa ya kak ya desa binaan? Suaranya putus-putus. Oke, ini kak, kan Ridho juga pernah dengar nih bahwa Himbio ini melaksanakan kegiatan yaitu salah satunya desa binaan. Desa binaan itu kegiatannya seperti apa sih kak di Himbio? Jadi untuk desa binaan ini kegiatan Himbio itu udah berlangsung dari tahun sebelumnya yaitu periode 2019. Jadi di tahun sebelumnya itu kita gimana ngajak masyarakatnya itu kan karena di sana itu di masyarakatnya itu untuk Pulau Pasaran itu nelayan. Jadi untuk menghasil ikan nanti ikannya nanti diasinkan. Jadi tadi dari awalnya itu kita biar mengangkat dari produk mereka itu lebih ternama lagi. Kemudian secara berjalannya waktu kita melihat gimana sih caranya agar mereka selain mendapatkan pemasukan dari ikan itu biar bisa beralih ada passion lain lah seperti itu. Lebih mengembangkan desa-desa ya kak ya, mengembangkan potensi yang ada ya kak ya. Apakah ada kesulitan sih kak, apalagi kan untuk desa binaan ini kakaknya tadi bilang tahun kemarin ya kak ya, kalau nggak salah. Bisa terbilang program baru ya kak ya. Iya. Kalau kesulitan atau kendala yang dihadapi untuk desa binaan ini apa aja kak? Jadi kalau untuk kendalanya itu kan desa binaan kita ini salah satu desa yang dapat kiriman sampah dari kota gitu kan. Sebenarnya kita dari awal itu gimana sih mengadakan bagaimana sampah itu tidak bersih di desa itu. Tapi ternyata masalahnya itu bukan dari merekanya, ternyata kita cari-cari ternyata itu adalah sampah kiriman dari kota. Jadi kita bingung juga mau ngatasinnya gimana karena itu bukan sampah dari mereka gitu. Oke, bentar ya kak ya. Ini buat teman-teman nih yang ingin bertanya seputar Himbio bisa tinggalkan jejak di kolom komentar ya. Kemudian kalau untuk ini kak, kalau untuk surplusnya nih kak, positifnya dari kegiatan desa binaan ini apa nih kak yang didapatkan? Pastikan kalau kegiatan ini pasti untuk gimana caranya agar mereka mengembangkan dari passionnya. Jadi kita melakukan beberapa pelatihan seperti membuat anyaman botol plastik, gelas botol itu, buatan dompet dari kain bekas, pokoknya dari merekanya agar bisa lebih baik lagi selain dapat pemasukan lain lah. Terus dari tahun ini kita menyumbangkan 6 ton untuk desa mereka karena kan desa mereka itu tanahnya itu tidak ditanami oleh tanaman besar. Kita
kasih tanaman tambulan pot. Jadi di sana nanti dari tanaman tambulan pot itu biar bisa sedikit aktif. Oke, kalau bisa terbilang untuk kegiatan ini sebenarnya untuk membangkitkan tingkat ekonomi juga ya kak ya di salah satu desa yang ada. Iya betul. Kemudian apakah untuk kemungkinan nih kak untuk desa binaan ini akan tetap berlanjut atau berhenti di zaman kakak nih? Dari harapan saya kalau untuk desa binaan ini bisa berlanjut sih, karena kan desa binaan ini tidak secara langsung merubah masyarakatnya. Jadi harus tahapan-tahapan yang lebih lagi untuk gimana caranya masyarakat itu eh, bisa lebih berubah lagi, bisa mendapatkan sisi ekonomi yang lebih tinggi lagi gitu sih. Jadi tidak cepat kita bagus gitu untuk desa binaannya. Oke, kita udah hampir 1 jam nih. Buat teman-teman yang ingin bertanya bisa tinggalkan jejak di kolom komentar. Karena waktu kita juga terbatas nih kak kalau untuk siaran di IG nih. Coba kita tunggu ya kak ya dari teman-teman, siapa tahu ada yang ingin bertanya. Iya boleh. Nih kak, ada pertanyaan nih dari Yesai. Kak, PKSDA tahun depan ada lagi nggak kak? Kalau ada akan di mana lagi kak? Untuk kegiatan PKSDA pastinya diharapkan pasti setiap tahunnya pasti akan diadakan selalu sih, dan semoga akan menjadi lebih meriah lagi, dan semoga lagi pandemi segera seperti itu. Pastinya untuk PKSDA pasti akan dilaksanakan terus. Karena itu memang kegiatan besar ya kak ya, kegiatan wajib. Iya, kegiatan wajib yang harus dilaksanakan oleh Himbio. Oke, ini buat teman-teman yang kalau yang ada yang ingin bertanya bisa ditulis di kolom komentar. Kita tunggu ya kak ya, siapa tahu ada yang ingin bertanya. Iya boleh. Kalau ini kak, coba sih kak Ridho tanya, kalau untuk perasaan kakak pribadi nih, merasa seneng nggak sih kak, atau merasa kecewa atau merasa bangga ketika ditunjuk sebagai Pemum dari Himbio? Gimana? Boleh diulang? Kalau ini kak, dari pribadi kakak nih, kakak kan ditunjuk sebagai Pemum dari Himbio, itu gimana nih kak perasaannya? Ataukah bangga atau memang sebenarnya dari awal terbebani? Kesan pesannya Kalau dari, iya. Kalau dari saya untuk ditunjuk menjadi ketua umumnya ini awalnya awal-awal pasti bakalan bingung gimana caranya kegiatan-kegiatan ini bakal berjalan dengan sukses gitu kan. Tapi untuk secara pribadi pasti ada merasa bangganya bisa menjadi ketua umumnya sih, seperti itu. Mungkin dari kakaknya udah ada gambaran ya kak ya, dari untuk Pemum selanjutnya ini. Kalau untuk ketua umum pasti kita untuk diserahkan ke angkatannya dulu sih. Jadi kalau untuk kita nanti hasil diskusi dari mereka pasti kita akan melihat hasil diskusi mereka dulu. Jadi agar mereka berdiskusi terlebih dahulu agar bisa dilihat siapa saja yang akan ditunjuk menjadi calon selanjutnya gitu. Oke. Baik, sekali lagi Ridho ingatkan buat teman-teman nih yang mau tanya tentang seputar Himpunan Mahasiswa Biologi FMIPA Unila, bisa tinggalkan tinggalkan jejak di kolom komentar biar langsung dijawab oleh ketua umumnya langsung. Coba kita tunggu kak beberapa menit. Mungkin cukup ya kak ya untuk pertanyaan dari teman-teman, mengingat waktu kita juga
udah hampir 1 jam nih. Untuk menutup malam minggu bersama Teknokra kali ini nih Kak, ini biasanya Teknokra ada closing statement nih Kak. Nah, closing statement itu dari yang Teknokra undang. Nah, sekarang Kakak bisa kasih closing statement nih buat teman-teman yang nonton sekarang untuk menutup malam minggu bersama Teknokra kali ini. Waduh. Mungkin kalau dari saya jangan lihat sesuatu itu dipandang sulit. Kita harus menjalankan terlebih dahulu agar kita tahu bagaimana cara agar kedepannya itu agar menjadi lebih sukses lagi. Waduh, giliran dari closing statement ada pertanyaan nih Kak. Kita jawab satu pertanyaan kemudian bisa kita tutup ya Kak ya. Oke. Ini ada pertanyaan dari Iwana Haulan Kak. Kak, mau tanya dong, Bimbio suka ngadain kegiatan lingkungan gitu nggak Kak? Kayak nanam pohon atau apa gitu Kak? Ya, untuk kegiatan lingkungan itu yang tadi masuk ke kegiatan PKSDA yang namanya aksi lingkungan. Jadi kalau di tahun sebelumnya itu kita ada penanaman pohon di Taman Nasional. Jadi setiap tahun itu ada penanaman pohon Taman Nasional. Kemudian kemarin ada penanaman bibit bakau. Untuk tahun ini kita karena tidak bisa terbatas, karena tidak bisa keluar, jadi kita melakukan penanaman hidroponik di kampus seperti itu. Oke, mungkin sudah jelas terjawab pertanyaannya. Untuk Kak Agung juga udah ngasih closing statement nih untuk malam minggu kali ini. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan malam minggu bersama Teknokra, dan saya ucapkan terima kasih juga buat Kak Agung yang sudah menyempatkan waktunya untuk dapat berbincang di malam minggu bersama Teknokra kali ini. Terima kasih Kak Agung. Oke, saya juga terima kasih telah diundang. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya Ridho Dwi Saputra, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Kak atas waktunya. Terima kasih kembali.